Kembali lagi bersama saya Prawitodoro di channel prawito.com. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang ojek online app. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mengimplementasikan desain yang kita miliki di Figma. Kemudian kita buat slicingnya, kita buat di dalam React Native. Kali ini kita akan mencoba mengimplementasi halaman yang lainnya, yaitu halaman register. Kita akan coba membuat slicing dari Figma ke React Native. Baik, langsung saja kita lihat desain yang kita miliki untuk halaman register. Kita akan mencoba mengimplementasi halaman ini ke dalam React Native. Kalau kita lihat di sini, kita bisa membuat halaman ini dengan mudah seperti sebelumnya. Namun di sini saya akan mencoba menyampaikan hal lain, yaitu saya akan memasukkan SVG ke dalam React Native. Di tutorial sebelumnya saya menyampaikan bahwa untuk bisa memasukkan SVG ke dalam React Native, kita memerlukan library tambahan. Disinilah kita akan menambahkan library tersebut supaya bisa support untuk SVG. Seperti contohnya untuk icon di sini. Baik, kita akan coba install terlebih dahulu untuk library SVG yang kita perlukan. Kita akan menggunakan React Native SVG. Nah, kita akan menggunakan yang React Native Community karena ini adalah GitHub yang direkomendasikan oleh React Native-nya sendiri. Oke, di sini kita akan mengikuti step by step yang disarankan oleh React Native SVG. Pertama, kita akan mencoba installation yang automatically. Nah, ada dua pilihan, yang Expo atau yang React Native CLI. Nah, kita menggunakan React Native CLI. Caranya kita masukkan saja yarn add React Native SVG ke dalam text editor. Nah, di sini saya sudah membuka text editor dan juga emulator sehingga kita bisa langsung memulainya. Oke, sebelumnya kalau kita lihat di sini masih berwarna kuning, berarti ada codingan lama kita yang belum kita simpan. Supaya aman, kita simpan terlebih dahulu. Baik, codingan lama kita sudah kita simpan sehingga ketika nanti ada masalah dengan penambahan package baru, kita bisa rollback ke commitan yang sebelumnya. Oke, kita akan coba menambahkan. Nah, sambil menunggu kita baca dokumentasinya. Nah, untuk step 2 ini kita memerlukan link native code. Namun karena kita udah ada di versi 6.2, jadi automatic linknya sudah berjalan. Untuk yang versi di bawah 0.60 kita perlu manual React Native link, React Native SVG. Baik, di sini ada cara manualnya. Nanti jika terjadi error di instalasi kita akan kembali lagi ke versi manualnya. Nanti kita akan cross check satu persatu. Oke, sudah selesai. Kita akan coba jalankan terlebih dahulu. Kemudian kita install ke dalam emulator kita. Baik, proses instalasi sudah selesai. Aplikasi sudah berjalan dengan normal, masuk ke welcome auth. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman register. Namun sebelumnya kita perlu berpindah antar halaman, di mana dari halaman welcome auth ini ketika kita klik daftar, kita masuk ke register dan klik masuk pindah ke halaman login. Nah, fungsi ini belum kita coba di tutorial sebelumnya. Sekarang kita akan implementasikan berpindah antar halaman dengan cara klik button dari halaman welcome auth. Baik, kita akan buka halaman welcome auth di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk bisa mengklik action dari halaman welcome auth ini, kita perlu masuk ke dalam komponen action button ya, karena buttonnya berada di komponen action button. Nah, dari button inilah kita akan berpindah antar halaman. Nah, kalau kita lihat, untuk bisa mengklik button di sini, kita perlu melakukan on press. Namun kita perlu cek terlebih dahulu di komponen button yang kita miliki ini. Nah, button yang sudah kita buat, apakah sudah support untuk on press? Nah, di sini ternyata belum ya, belum kita pasang on press di sini. Nah, on press.
Karena touchable opacity itu bisa menerima props berupa on press. On press ini adalah action yang kita lakukan untuk bisa button itu diklik. Nah, di sini di on press kita perlu memberikan sebuah function di mana function ini akan dikirimkan dari komponen yang menggunakannya. Sehingga saya perlu menambahkan di sini props tambahan. Nama propnya saya akan samakan yaitu on press. Nah, nama prop di sini apakah harus on press? Sebenarnya tidak, itu bebas saja. Mau menggunakan props apa saja boleh. Namun supaya kita terbiasa dengan nama-nama yang dimunculkan oleh React Native, saya akan samakan ya. Untuk komponen yang bisa diklik, maka props yang saya buat juga namanya on press. Nah, sehingga setelah saya menyediakan props on press di sini, saya bisa menambahkan juga di sini on press. Nah, saya menggunakan props tersebut. Barulah di sini saya akan menambahkan sebuah function. Nah, di sini function. Function yang paling sederhana untuk mengecek adalah function alert. Nah, kita akan coba apakah function kita berjalan. Kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita refresh. Splash screen. Nah, splash screen sini mungkin nanti desainnya juga perlu diganti ya. Kita akan buat desain yang baru untuk splash screen. Nah, kemudian kita coba klik salah satu button. Nah, berarti fungsi kliknya sudah berjalan. Kita klik yang daftar juga sama. Dia memiliki action yang sama yaitu alert. Nah, sekarang untuk fungsi di action button ini, saya mau ketika kita klik action button masuk, kita berpindah ke halaman login. Sedangkan ketika kita klik button daftar, kita berpindah ke halaman register. Nah, actionnya bisa kita taruh di index ataupun di action button. Nah, saya akan coba taruh di action button terlebih dahulu. Dengan catatan, kita perlu menambahkan sebuah fungsi di sini. Handle go to. Mungkin seperti ini ya. Kita akan membuat sebuah fungsi. Nah, di mana di sini tuh kita akan menerima navigation ya. Navigation. Nah, navigation ini perlu kita kirim dari depan karena navigation itu hanya bisa diterima oleh page yang ada di sini. Nah, kita bisa mempunyai props navigation. Atau mungkin kita bisa berpindah supaya mudah, kita bikin fungsinya di sini saja nih, const handle go to. Nah, kita bikin fungsi di sini untuk berpindah antar halaman. Nah, di sini fungsinya nanti navigation dot. Karena ini bisa di back, saya akan menggunakan navigate. Nah, baru berpindah ke halaman mana nih? Ke login kah? Atau ke register. Nah, kita bisa memilih mau berpindah ke mana. Nah, sekarang untuk berpindah ke register ataupun ke login, kita akan buat actionnya ada di action button di sini. Sehingga di action button ini kita perlu menambahkan props baru. Sama seperti yang tadi, saya akan menambahkan juga di sini on press. Jadi ini props yang berlevel ya. Nah, ini kita remove function ini. Jadinya kita buat di depan saja. Ini kita tambahkan props on press. Nah, on press di sini akan digunakan di masing-masing action button. Nah, di mana on press ini akan memanggil fungsi handle go to. Nah, untuk menentukan pindah ke mananya, saya akan mengirimkan sebuah value string di sini, di mana kalau saya klik action button untuk masuk, saya akan pindah ke halaman login. Sedangkan kalau yang ini, handle go-nya, saya akan mengirimkan string register. Nah, string ini akan diterima sebagai screen atau value dengan variabel saya beri nama screen. Nah, screen ini akan sebagai parameter untuk navigate pindah kemana nih. Nah, sehingga sekarang jadinya dinamis. Navigation, navigate, screen. Seperti ini. Oke, kita akan coba. Oke, on press-nya kita perlu tambahkan arrow function ya, supaya tidak langsung action. Oke, kita pindahkan dulu seperti ini. Kita refresh. Oke, kita klik masuk, dia pindah ke login. Kita back. Kita klik daftar, dia pindah ke register. Nah, seperti itu kita bisa membuat berpindah antar halaman secara dinamis dengan menggunakan props yang berlayer. Nah, seperti itu.